Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di Sama Lofi Channel. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah kebingungan di tengah-tengah masyarakat yang menjadi sebuah isu kontroversial saat sekarang ini, yakninya tentang kabinet gemuk. Nah, jadi tentang kabinet gemuk ini cukup viral ya di media sosial belakangan ini, tentang kabinetnya Pak Prabowo Subianto yang sudah berjalan beberapa bulan, dan banyak yang bilang ini kabinet yang gemuk, ini kabinet yang bagus, yang efisien. Sebenarnya bagaimana sih yang sebenarnya? Apakah ini benar jadi kabinet yang gemuk atau bisa jadi kabinet yang efektif? Pernah nggak sih kabinet Indonesia itu jadi kabinet yang efektif? Ternyata pernah loh. Indonesia pernah dipimpin oleh kabinet yang berisikan orang-orang sepuh, orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Nah, kabinet tersebut bernama Kabinet Zakhen. Sekarang pertanyaannya, apakah kabinet Pak Prabowo sekarang merupakan kabinet Zakhen kedua, atau benar yang dikatakan orang-orang ini hanyalah sebuah kabinet gemuk? Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjut ke sesi diskusinya dan mari berpikir. Untuk pertama, mari kita bahas dulu apa sih kabinet gemuk itu. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu, kabinet gemuk merupakan istilah bagi kabinet yang isinya itu terlalu banyak orang yang mengisi pada daerah-daerah yang strategis gitu. Nah, kabinet ini biasanya cukup kontroversial karena biasanya kabinet-kabinet gemuk ini merupakan kabinet yang hasil dari kompromi politik atau berbagi-bagi kursi gitu, atau bisa dibilang titip jabatan gitu. Tapi nggak sepenuhnya seperti itu selalu ya. Selanjutnya kita akan melihat apa sih definisi dari kabinet Zakhen. Nah, kabinet Zakhen itu sendiri merupakan kabinet yang ramping, yang diisi oleh sedikit orang saja pada posisi strategisnya, dan itu biasanya orang-orang penting, orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yang bisa dibilang orang-orang yang sepuh lah gitu. Nah, sekarang apa sih perbedaannya tentang kabinet gemuk dengan kabinet Zakhen? Nah, kita bisa lihat dari perbedaan komposisinya sendiri. Kabinet gemuk itu biasanya lebih banyak isi kabinetnya, sedangkan kabinet Zakhen itu biasanya lebih ramping, lebih sedikit pengisi posisi-posisi strategis gitu. Nah, sedangkan kedua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Pada kabinet yang gemuk, kelebihannya adalah kabinet tersebut akan stabil, karena biasanya kabinet yang gemuk tersebut jarang ada konflik internal antar partai, karena biasanya proses bagi-bagi jabatannya membuat semua partai menjadi sebuah koalisi besar yang gemuk, yang tentu saja oposisinya itu nggak akan kuat dan nggak akan bisa untuk menghancurkan koalisi tersebut gitu. Nah, selanjutnya kabinet Zakhen biasanya memang diisi oleh orang-orang strategis yang berkompeten, tapi biasanya mereka adalah orang-orang non politisi atau seorang akademisi tulen gitu. Nah, biasanya kabinet ini memang efektif, memang sangat hebat, tapi nggak stabil gitu, karena biasanya banyak goncangan-goncangan politik yang membuat mereka pada akhirnya dibubarkan atau disingkirkan dari jajaran kabinet-kabinet atau daerah kekuasaan gitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat sejarah awal terbentuknya kabinet. Kita dari tadi sudah berbicara tentang kabinet. Kita nggak tahu nih apa sih sejarah awalnya kabinet di Indonesia, atau kapan sih kabinet itu sendiri dibentuk. Nah, kabinet pertama itu sendiri dibentuk oleh presiden pertama kita, ininya Bapak Soekarno, pada tahun 1945. Lebih tepatnya pada tahun 19 Agustus 1945, yang berisikan beberapa posisi penting seperti Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Dan ini diisi oleh orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Pak Soekarno nih. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang terlatih dan tulen, dan bisa dibilang ini yang disebut dengan kabinet Zakhen pertama gitu. Karena ya isinya itu orang-orang hebat seperti Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, dan Muhammad Nasir, dan banyak lagi orang-orang yang hebat di Indonesia. Oke, selanjutnya ada yang namanya kabinet parlementer. Ininya pada tahun 1947 sampai 1949. Kabinet parlementer ini sendiri terjadi karena Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dan tentu saja sistem pemerintahan kita menjadi sistem parlementer. Dan sistem parlementer dipimpin oleh yang namanya Perdana Menteri. Dan ini merupakan kabinet yang cukup penuh dinamika, karena banyak pergolakan di internal maupun eksternal, baik dari agresi militer dari Belanda maupun kekacauan politik di dalam tubuh kabinet itu sendiri gitu.
Nah, selanjutnya kita akan masuk pada Kabinet Demokrasi Liberal. Kabinet Demokrasi Liberal itu sendiri merupakan kabinet setelah Republik Indonesia Serikat kembali menjadi NKRI, Negara Republik Indonesia, dan saat itu kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sistem pemerintahan kita masih parlementer dan kita masih menggunakan sistem yang namanya Perdana Menteri. Pada saat demokrasi liberal ini sendiri, mulailah ada yang namanya sistem multipartai. Dan multipartai itu sendiri membuat sistem kabinet saat itu rapuh dan berganti dengan cepat dalam susunan kabinet itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kabinetnya Pak Soeharto nih, yakninya Kabinet Demokrasi Terpimpin atau disebut dengan Kabinet Orde Baru. Nah, kabinet ini sendiri bisa dibilang merupakan kabinet gemuk pertama di Indonesia, yakninya kabinet yang berisikan para Demokrat, Golkar dan teknokrat. Nah, dan tak lupa juga dari kaum militer gitu, karena Pak Soeharto ini kan orangnya militaris gitu. Kabinetnya Pak Soeharto ini sendiri seperti yang dinamakannya dengan kabinet pembangunan, ini merupakan kabinet yang gemuk dan memiliki banyak posisi yang diisi strategis yang diisi oleh banyak orang. Tapi kabinet ini berhasil untuk mengatasi krisis-krisis yang terjadi di Indonesia waktu itu. Namun ya pada akhirnya juga meninggalkan hutang negara yang cukup banyak pada akhir pemerintahannya gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada orang-orang atau menteri-menteri terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Sebenarnya siapa sih kandidat orang menteri-menteri terbaik sepanjang sejarah Indonesia? Berikut kita akan urutkan 10 menteri terbaik yang dimiliki oleh Indonesia dari dulu sampai saat sekarang. Yang pertama adalah Ibu Sri Mulyani yang menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005, 2010, dan 2016, bahkan sampai sekarang. Beliau benar-benar telaten dalam mengelola uang negara. Oh, memang the best lah Ibu Sri Mulyani ini. Ya, karena itu dia dipakai terus sih sama Pak Jokowi. Akan masuk pada orang nomor 2, ininya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini sendiri merupakan Perdana Menteri Indonesia dan Menteri Penerangan pada tahun 1950 sampai 1951. Melalui mosi integral Nasirnya berhasil menyatukan kembali Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, Negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya adalah Menteri Basuki Haji Mulyono. Nah, beliau menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014 sampai sekarang. Oke, selanjutnya ada menteri yang cukup sanggar, yakninya Menteri Kelautan kita, yakninya Ibu Susi Pujiastuti. Nah, Ibu Susi Pujiastuti ini merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019. Beliau berhasil menegakkan hukum kelautan di Indonesia dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang berusaha mencuri ikan dari perairan kita. Memang the best lah. Kalau nggak suka ya main bom aja, tembak aja. Ya nggak gitu juga sih Bu, tapi keren lah Bu Susi. Selanjutnya ada wakil presiden pertama kita, yakninya Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Nah, Bung Hatta ini sendiri merupakan Menteri Perdagangan Indonesia tahun 1950 sampai 1956. Beliau ini merupakan the founding koperasi internasional. Beliau mencetuskan ide tentang koperasi yang sampai sekarang bahkan dipakai oleh kancah internasional. Oke, selanjutnya ada Emil Salim yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup tahun 1978 sampai 1983. Beliau juga menjadi Menteri Perhubungan tahun 1973 sampai 1978. Selanjutnya Menteri kita yang bernama Raden Suwiryo. Beliau merupakan Menteri Dalam Negeri Indonesia tahun 1945 sampai 1946 yang berperan besar dalam membangun struktur pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan. Oke, selanjutnya ada Bapak Presiden keempat kita, yakninya Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie. Ya, beliau juga merupakan salah satu menteri yang hebat juga. Dia juga merupakan salah satu menteri terbaik Indonesia, yakninya beliau menjadi Menteri Riset dan Teknologi tahun 1978 sampai 1998. Nah, beliau ini benar-benar dipercaya nih oleh Presiden Soeharto waktu itu. Bahkan sampai dipercaya menjadi wakil Presiden Republik Indonesia, menggandeng Soeharto pada akhir masa jabatannya waktu itu. Nah, B.J. Habibie sendiri berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan industri penerbangan melalui IPTN-nya, yakninya Industri Pesawat Terbang Nusantara, dan mengembangkan teknologi berbasis riset untuk mendukung kemandirian bangsa. Jadi B.J. Habibie ini atau yang kita kenal dengan Mr. Crack ini
benar-benar menggunakan otaknya untuk membangun bangsa kita. Sekarang kenapa tidak? Wahai anak muda, kita gunakan otak kita untuk membangun negeri ini. Selanjutnya ada kakek-kakek dari Minangkabau yang cukup sangar juga di kancah internasional itu. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Agus Salim, yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 1947 sampai 1949. Beliau merupakan diplomat ulung yang berhasil memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia dan berperan dalam konferensi meja bundarnya dan memperkuat Indonesia di posisinya di kancah internasional. Oke, selanjutnya ada yang namanya Ignatius Jonan. Beliau merupakan Menteri Perhubungan Indonesia tahun 2014 sampai 2016 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2016 sampai 2019. Beliau berhasil meningkatkan keselamatan transportasi dengan kebijakan-kebijakan tegasnya. Wow, sepertinya memang hebat-hebat ya. Bayangkan kalau mereka hidup sezaman, mungkin the best Zaken kabinet gitu. Nah, kabinet gemuk itu sendiri memiliki pro dan kontra nih. Bagi yang pro mengatakan bahwasanya ketika kabinet dipecah maka fokus pekerjaannya akan lebih spesifik gitu. Nah, ketika fokus pekerjaannya lebih spesifik maka pekerjaan tersebut juga akan lebih gampang untuk dikerjakan. Nah, bagi yang kontra mengatakan bahwasanya kalau kabinet ini dipecah dan gemuk, yang pertama pasti banyak titip-titip jabatan. Yang kedua, tentu saja jika kabinetnya banyak bisa jadi bertumpuk nih atau berdempet saling menimpa dari tugasnya sendiri, atau bisa juga koordinasinya yang sangat susah. Dan tentu saja jika kabinetnya banyak, orang mengatakan bahwasanya biayanya akan jauh lebih besar. Nah, apa benar atau salah? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa perbandingan dari Indonesia dengan kabinet-kabinet di negara lain. Pertama, kita akan bandingkan dengan koalisi besar kabinet di Jerman, yaitu Grobe Coalition. Jadinya ketika Jerman menghadapi sistem parlementer dengan konselir sebagai kepala pemerintahannya, pembentukan kabinet seringkali tergantung pada koalisi karena sistem pemilu profesional yang jarang menghasilkan mayoritas tunggal. Nah, proses pembentukan koalisi itu sendiri yakni ketika partai-partai memperoleh kursi di Bundestag atau parlemen ya bahasa kita ya. Nah, lalu melakukan negosiasi untuk pembentukan koalisi. Keuntungannya sendiri bisa menghasilkan stabilitas politik terutama dalam situasi sulit seperti krisis ekonomi gitu, dan juga mendorong kompromi antar partai. Nah, selanjutnya kita akan berkaca kepada kabinet Amerika Serikat yang berbasis kompetensi. Nah, Amerika Serikat sendiri memiliki sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kabinet yang dibentuk oleh presiden, tetapi setiap anggota memerlukan konfirmasi dari senat. Nah, proses pembentukannya yakni presiden memilih anggota kabinet berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan seringkali loyalitas politiknya. Nah, pertimbangannya yakni dalam beberapa dekade terakhir, presiden sering mempertimbangkan representasi gender, etnis, wilayah geografis untuk mencerminkan keberagaman negara. Jadi jabatannya itu nggak tersentralisasi gitu. Jadi dia bagi-bagi per daerahnya itu menteri-menterinya. Keuntungan dari presidennya kabinet ini sendiri bisa menekankan kompetensi teknis sehingga kabinet diisi oleh ahli di bidangnya dan memungkinkan presiden memilih tim yang sejalan dengan visi pemerintahannya, tapi juga memiliki tantangannya tersendiri gitu. Ya ininya, proses konfirmasi oleh senat bisa menjadi arena perdebatan politik yang memakan waktu yang cukup lama dan juga potensi ketegangan antara menteri yang tidak memiliki hubungan politik yang kuat dengan presiden. Ya, mau bagaimanapun, mau kabinet gemuk atau kabinet Zaken itu ada plus minusnya. Nggak bisa juga kita cap sebagai salah satunya jelek, salah satunya buruk. Tapi sebenarnya bergantung kepada presiden sendiri. Jika kabinet presidennya berhasil mengkoordinasi menterinya, mau gemuk, mau Zaken, itu akan menjadi menteri-menteri yang top. Nah, sebenarnya apa sih harapan masyarakat terhadap menteri-menteri sekarang ini? Maka ada beberapa tuntutan masyarakat seperti ekonomi yang menjadi prioritas. Jadinya publik mendukung figur profesional di bidang ekonomi seperti Bu Sri Mulyani untuk memastikan kebijakan fiskal yang stabil dan
pengelolaan sektor strategis untuk pendidikan, kesehatan, teknologi. Masyarakat cenderung mendukung profesional daripada politisi agar sektor ini maju dengan berbasis data dan inovasi. Ya, bisa dibilang seperti yang dilakukan oleh Amerika. Nah, tapi tergantung Indonesia sih. Indonesia cocoknya gimana? Nggak semua sistem itu cocok pada setiap negara gitu. Karena berbagai negara pun memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, pada akhirnya teman-teman, kita nggak bisa menentukan yang ini lebih baik, ya ini lebih buruk, ataupun sebaliknya. Keduanya memiliki baik dan buruk tergantung bagaimana kita mengaturnya. Kembali lagi, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Semangat Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.